Peristiwa yang terjadi atas perintah Allah terhadap diri Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail merupakan alasan yang cukup kuat untuk menyebut dirinya sebagai Khalilullah atau orang yang dekat dengan Allah. Nabi Ibrahim lahir di sebuah tempat yang disebut Faddam Aram. Terdapat dua pendapat mengenai letak persis tempat tersebut. Sebagian orang mengatakan bahwa Faddam Aram terletak di Garab, Irak. Sementara lainnya mengatakan di Sanli Urfa, Turki. Garab adalah desa kecil yang tidak jauh dari Baghdad. Walaupun jalan menuju ke sana kecil, tapi lebih dekat ke jalan bebas hambatan utama yang menghubungkan Baghdad dan kota-kota utama lain di Irak. Sejak ribuan tahun lalu sampai saat ini, tempat yang terletak di tepi sungai Tigris terkenal subur. Hasil pertanian seperti makanan dan pakaian terpenuhi di tanah yang subur ini. Sayangnya tidak seperti sekarang, rakyat Babilonia pada waktu itu tidak menyembah Allah. Pancaran keimanan tidak menyentuh hati mereka yang telah tenggelam oleh gemerlap kesenangan duniawi. Seiring dengan kemakmuran yang mereka capai, moral dan nilai-nilai kemanusiaan justru semakin menurun. Pada saat itu mereka berada di bawah kekuasaan raja yang bernama Namrud. Raja ini berkuasa dengan tangan besi. Suatu malam dia bermimpi akan lahir seorang anak laki-laki yang di kemudian hari akan menjadi musuh besarnya pada saat dia berkuasa. Namrud memerintahkan setiap bayi laki-laki yang baru lahir harus dibunuh. Penduduk laki-laki dan wanitanya dipisahkan karena rasa takut akan lahir anak laki-laki tersebut. Dalam situasi seperti itulah Nabi Ibrahim lahir. Tempat kelahiran asli Nabi Ibrahim mungkin telah terlupakan. Namun demikian, penduduk setempat mendirikan masjid untuk mengenang kelahiran Nabi besar ini. Saat ini setiap keluarga diberikan hak istimewa untuk merawat masjid tersebut. Dinding-dindingnya dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran tentang Nabi Ibrahim, perjuangannya, dan umatnya yang mendengarkan panggilannya. Batu di bawah masjid ini memiliki sejarah tersendiri. Penduduk setempat percaya bahwa Nabi Ibrahim tidur ketika disusui ibunya sesaat setelah dia lahir. Pada pintu pagar sekitar batu tersebut terdapat tulisan ayat 15 dari surah Maryam yang berbunyi, kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, pada hari dia meninggal, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Sebagian ahli sejarah percaya bahwa gua tempat Nabi Ibrahim dilahirkan terletak di kota ini. Wilayah ini disebut kota Nabi. Beberapa nabi pernah ada di tempat ini.
Sanli Urfa berada kira-kira 1000 km ke arah barat Istanbul melalui jalan bebas hambatan. Sebuah masjid dibangun di puncak tempat kelahiran Nabi Ibrahim. Penduduk setempat menyebutnya Masjid Ibrahim. Setiap akhir pekan, masjid ini menjadi daya tarik dari para peziarah yang datang dari seluruh Turki dan wilayah di sekitarnya. Kaum muslim yang sangat mengenal cerita tentang nabi-nabi sejak mereka masih kanak-kanak merasa bahwa kunjungan ke tempat ini dapat meningkatkan keimanan mereka. Dinding-dinding luar masjid ini dihiasi oleh ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan kehidupan Nabi Ibrahim. Disebutkan bahwa Nabi Ibrahim lahir di gua yang berada di bawah masjid. Dikatakan pula bahwa air yang berasal dari kolam ini adalah sumber air minum bagi Nabi Ibrahim dan ibunya. Menurut kisah, Nabi Ibrahim dibesarkan di gua ini selama beberapa tahun. Ibunya membawakan makanan dari rumah secara diam-diam untuknya. Gua ini bagaikan surga bagi Nabi Ibrahim, tak diketahui dan tak tersentuh oleh Namrud. Ketenangan gua tersebut membentuk kepribadian yang tenang pada diri Ibrahim. Dia selalu memikirkan tentang alam sekitarnya, memikirkan keagungan Tuhan. Dia memikirkan ciptaan Tuhan seperti langit, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dia mengamati siang dan malam yang silih berganti dan merenungkan pergantian musim. Siklus kehidupan binatang dan tumbuh-tumbuhan juga memperkuat keimanannya. Tidak jauh dari tempat Nabi Ibrahim dilahirkan, terdapat istana Namrud. Tempat-tempat ini masih tersisa. Di tempat inilah Namrud berkuasa dan setiap perkataannya dipatuhi oleh rakyatnya. Nabi Ibrahim mempergunakan kepandaian berpidatonya untuk membuktikan kesalahan bahwa Namrud bukanlah Tuhan. Berdasarkan pendapat arkeolog setempat, menara setinggi 47 meter adalah bagian dari zigurat, yaitu bangunan kuno untuk segala tingkatan. Dikatakan bahwa bangunan ini memiliki 7 tingkat. Beberapa pengamat benda-benda bersejarah berpendapat bahwa bangunan ini adalah Boshifar atau Bis Namrud, tempat di mana Namrud dan para pengikutnya memuja Nabu, putra dari Marduk yang mewakili Tuhan. Nabi Ibrahim berusaha memperbaiki kesalahan orang-orang Babilonia dengan menggunakan pendekatan intelektual. Akan tetapi, kebiasaan lama itu sulit untuk dihilangkan. Al-Quran mencatat peristiwa ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat 69 dan 74 yang berarti, "Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika dia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, 'Apakah yang kamu sembah?' Mereka menjawab, 'Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.' Berkata Ibrahim, 'Apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa? Atau mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?' Mereka menjawab, 'Sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian.' Ajakan Nabi Ibrahim untuk memeluk Islam tidak dijawab oleh kaumnya.
Namun dia tidak berputus asa. Nabi Ibrahim menemui berbagai rintangan dalam perjuangannya untuk membawa mereka kembali beriman, mengingat Allah dan memerangi benih-benih setan. Namrud dan orang-orang Babilonia tidak memperdulikan nasihat dan ajaran yang diberikan Nabi Ibrahim. Puncak dari krisis ini adalah pembakaran atas diri Nabi Ibrahim yang dilakukan oleh kaumnya. Dia dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar dari puncak benteng. Quran menceritakan tentang peristiwa ini. Disinilah di antara dua pilar benteng, Nabi Ibrahim ditempatkan sebelum dilontarkan ke dalam api. Walaupun pilar-pilar tersebut bukan pilar yang asli, penduduk Sanli Urfa menganggapnya sebagai suatu tanda untuk mengingatkan kita tentang kekejaman orang Babilonia. Dengan menggunakan semacam ketapel, Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api. Atas kehendak Allah, kobaran api sedikit pun tak mampu menghanguskan kulit Nabi Ibrahim. Surat Al-Anbiya ayat 69 mengatakan, "Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Penduduk setempat percaya bahwa tumpukan kayu-kayu bakar yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim berubah menjadi ikan. Sementara api itu sendiri berubah menjadi air dan berbentuk danau. Sayangnya, tidak semua orang setuju dengan kepercayaan ini karena hal tersebut tidak disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah, dua acuan utama bagi kaum Muslim. Saat ini, Danau Khalid Ar-Rahman menjadi daya tarik bagi para peziarah. Mereka datang untuk mengenang peristiwa ini. Dua buah masjid dibangun di sisi danau. Masjid itu adalah Masjid Rizalfiye dan Masjid Khalil Ar-Rahman. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan kaumnya. Dia melakukan perjalanan ke utara dan tinggal sebentar di Haran. Penduduk setempat kebanyakan adalah petani dan peternak. Kapas diolah secara luas di sini. Di masa lalu, disinilah persimpangan rute perdagangan Mesopotamia Utara menuju barat dan barat laut Turki. Rumah-rumah kuno dan peninggalan bersejarah tetap terjaga utuh, tak lekang oleh cuaca dan waktu. Penduduk Haran di masa Nabi Ibrahim menyembah bintang, tidak seperti orang Babilonia yang menyembah berhala. Nabi Ibrahim menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menarik massa. Ini adalah sisa runtuhan sebuah universitas yang dibangun pada abad 8 di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Di sanalah pernah lahir sejumlah ahli filsafat terkemuka. Di antara mereka terdapat Jabir bin Hayyan yang membuktikan kesalahan falsafah orang Ionia
yang menyatakan bahwa atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat memisahkan diri. Menurut Jabir, atom tidak hanya dapat dipisahkan tetapi juga dapat menggerakkan cukup energi untuk menghancurkan kota Baghdad. Selama beribu-ribu tahun, Haran menjadi rute perdagangan antara Mesopotamia dan Anatolia. Haran adalah kota kosmopolitan yang kaya akan budaya. Catatan pertama mengenai Haran dibuat pada abad 2 Masehi. Menurut Ibnu Shaddad, seorang sejarawan pada abad 13, Haran juga dikenal sebagai kota Ibrahim karena disinilah dia sempat tinggal selama beberapa waktu untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Palestina. Marwan II adalah salah satu penguasa dari dinasti Umayyah. Dialah yang menjadikan Haran sebagai ibu kota kerajaan. Orang-orang Mongol menguasai wilayah ini pada tahun 1260 Masehi, kemudian diikuti oleh kekhalifahan Utsman pada abad 19. Pada masa itu Haran kehilangan kegemilangannya. Nabi Ibrahim pernah membelah wilayah yang sangat luas. Dari Haran, dia pergi ke Palestina. Setelah Palestina, dia pindah ke Mesir. Perjalanannya dilakukan dengan tujuan menyebarkan Islam, menegakkan keadilan, dan membebaskan manusia dari kejahatan mereka. Ribuan mil perjalanan telah ditempuh dalam beberapa dekade sebagai pengorbanan atas keimanannya terhadap Allah. Perpindahan atau perjalanan adalah suatu panggilan bagi para nabi. Nabi Musa berpindah dari Mesir ke Madian dan Nabi Muhammad SAW berpindah dari Mekah ke Madinah. Proses perpindahan memberikan para nabi tersebut pelajaran dan kematangan untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Umat Nabi Ibrahim menolak ajakannya untuk memeluk Islam. Saat ini Islam telah menyebar ke seluruh dunia. Nama Allah diagungkan dan peraturan-peraturannya dijalankan oleh kaum muslim seluruh dunia. Walaupun peradaban kita berbeda dengan peradaban mereka di masa lalu, dasar yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim untuk menyebarkan agama Islam masih tetap relevan hingga saat ini. Kaum muslim dianjurkan senantiasa berdoa untuk Nabi Ibrahim sebelum mengakhiri sholat mereka. Damailah bersama Ibrahim dan keturunannya. Ini adalah jalan masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah, kota tersuci umat Islam. Jalan raya menuju kota ini dulu hanyalah jalur kecil yang dilalui para pedagang Arab yang menjajakan dagangannya antara Syria dan Yaman. Mekah adalah kota kuno yang sangat bersejarah, tempat kelahiran Nabi terakhir Muhammad SAW. Nabi Adam, manusia pertama, juga sudah pernah tinggal di kota ini. Nabi Ibrahim dan putranya Ismail berperan besar dalam membangun kota suci ini.
Dilihat dari usianya, mungkin orang akan salah mengira bahwa kemajuan pembangunan kota ini berjalan lamban. Di balik itu, pada kenyataannya aneka barang dan jenis dagangan dapat dijumpai di sini, bahkan menyaingi kota-kota besar di negara-negara barat. Penduduk kota yang cukup besar ini berjumlah lebih dari 1,5 juta jiwa. Di luar musim haji, suasana kota Mekah ini sangat tenang. Namun sebaliknya, kota ini akan segera dipadati dengan kendaraan dan para jemaah haji bila musim haji tiba. Kota Mekah dikelilingi bukit-bukit dan pegunungan. Dari sebuah tempat di ketinggian, lembah ini seakan dikepung oleh bangunan-bangunan gedung. Perpaduan antara bangunan tua dan modern dengan keindahan arsitektur tersendiri menjadikan kota Mekah tampak lebih menarik. Namun yang paling menarik, penting dan sekaligus menjadi lambang kota Mekah sejak dulu hingga sekarang adalah Masjidil Haram. Disinilah Ka'bah, rumah ibadah pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Dari Palestina, Nabi Ibrahim menuju Mesir untuk sebuah kunjungan beberapa lama. Kemudian dia kembali lagi ke Palestina. Selama di perjalanan, Nabi Ibrahim juga didampingi oleh istri pertamanya Siti Sarah dan istri keduanya Siti Hajar. Dari Siti Hajar, Nabi Ibrahim memperoleh anak pertama yaitu Ismail, lalu disusul Ishak dari Siti Sarah yang lahir beberapa tahun kemudian. Diceritakan bahwa Siti Sarah menjadi cemburu terhadap Siti Hajar. Kemudian Allah memerintahkan Ibrahim untuk memisahkan Siti Hajar dari Sarah. Selanjutnya Ibrahim memulai perjalanannya bersama Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi. Hanya dengan ketebalan iman yang besar, Nabi Ibrahim melintasi gurun pasir, daratan luas dengan sengatan matahari yang membakar. Dengan untanya, Nabi Ibrahim tetap tegar melanjutkan perjalanannya. Setelah menempuh ratusan mil perjalanan, Nabi Ibrahim beserta keluarganya yang beriman tiba di sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan dan pegunungan. Lembah ini yang dulunya sangat terpencil, sekarang adalah sebuah kota yang tenang dan damai dengan banyak orang yang datang mengunjungi Baitullah. Selama musim haji, diperkirakan sekitar 2 juta orang pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, memenuhi rukun Islam kelima. Di sini tidak ada perbedaan pangkat dan status sosial. Kaum muslim, tua dan muda, pria dan wanita dari segala penjuru dunia datang memenuhi panggilan ilahi untuk menunaikan sebuah ibadah sekali seumur hidup yang menjadi kewajiban bagi orang yang mampu. Allah berfirman dalam Al-Quran,
Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Cuplikan film ini menunjukkan bahwa kota Mekah sudah sejak dulu menjadi kota yang sibuk selama musim haji, bahkan pada saat teknologi transportasi masih sangat sederhana. Data statistik pemerintah Arab Saudi menunjukkan bahwa rata-rata 30.000 umat Islam menunaikan haji setiap tahun pada tahun-tahun awal abad ini. Bentuk Baitullah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail ribuan tahun yang lalu dulunya tidak berbentuk persegi empat seperti bentuk yang kita lihat sekarang. Bangunan asli Baitullah dan di sekelilingnya telah diganti dan diperluas untuk memenuhi kebutuhan jemaah yang jumlahnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Para sejarawan Arab telah mencatat bahwa selama masa Nabi Muhammad dan Khalifah Abu Bakar Siddiq, Masjidil Haram adalah tempat ibadah di sekitar Baitullah yang ditandai dengan susunan batu seadanya. Setelah Nabi Muhammad wafat, Khalifah Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, memperluas bangunan masjid. Proses perluasan masjid hingga saat ini masih terus berlanjut. Ka'bah adalah bangunan tertua di dunia yang tetap bertahan dari masa ke masa. Pondasi bangunan ini didirikan oleh Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Ismail membangunnya kembali menjadi sebuah bangunan yang lebih kokoh setelah hampir seluruhnya diporak-porandakan banjir besar pada masa Nabi Nuh. Sampai sekarang bangunan ini tetap bertahan. Saat pertama kali Nabi Ibrahim meninggalkan Mekah, anaknya Ismail masih bayi. Ibrahim meninggalkannya karena kepatuhannya kepada Allah di atas segalanya. Kemudian bayi Ismail ditinggalkan sendiri bersama ibunya di tengah gurun pasir yang sepi. Waktu terus berputar, mereka mulai kehausan dan kehabisan bekal. Ismail menangis karena kehausan. Berkat kebesaran Allah, setelah Siti Hajar putus asa setelah berlari 7 kali melintasi 2 bukit kecil untuk mencari air, sebuah mata air menyembur dari dalam tanah. Umat Islam mengenang peristiwa Siti Hajar dan Ismail ini dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Salah satu persyaratan untuk memenuhi kewajiban haji adalah berlari-lari kecil di antara 2 bukit Syafa dan Marwah, seperti yang telah dilakukan Siti Hajar ribuan tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun di Palestina, Nabi Ibrahim kembali ke Mekah. Disinilah di Padang Arafah dia bertemu kembali dengan anaknya Ismail yang pada saat itu sudah mulai bicara. Padang Arafah adalah tempat yang sangat bersejarah. Di sini pulalah Nabi Adam dan istrinya Hawa bertemu kembali setelah terpisah selama waktu yang lama. Melalui sistem pengairan yang modern, tempat yang beberapa tahun sebelumnya hanya sebuah gurun, kini menjadi rindang dan menghijau. Jutaan jemaah haji datang ke tempat ini selama musim haji setiap tahunnya. Di tengah Padang Arafah menjulang sebuah bukit yang dikenal sebagai Jabal Rahmah atau bukit yang diberkahi oleh Allah. Di atas bukit inilah Nabi Ibrahim dan keluarganya melakukan sujud syukur atas pertemuan dengan keluarganya kembali. Umat Muslim sangat dianjurkan untuk berdoa di Padang Arafah ini. Nabi Muhammad pernah bersabda, tempat paling makbul untuk berdoa adalah di Padang Arafah. Di tempat ini pula Nabi Muhammad memberikan khotbahnya yang terakhir. Demikian juga seperti yang diwahyukan Allah. Hari ini aku sempurnakan agamaku bagimu, memenuhi panggilanku padamu, dan telah memilih Islam sebagai agamamu. Masjid indah di sisi Padang Arafah adalah Masjid Namirah. Masjid ini selalu dipenuhi kaum muslim pada saat sholat Idul Adha. Selama perjalanan dari Padang Arafah ke Mekah, Nabi Ibrahim singgah di Muzdalifah.
Dalam tidurnya, dia bermimpi diperintah Allah untuk mengorbankan putranya Ismail. Dengan penuh keimanan, Nabi Ibrahim membawa putranya ke tempat penyembelihan. Tanpa rasa takut, Ismail dengan tenang menanti ayahnya melaksanakan perintah Allah. Ketika tiba di Mina, setan datang membujuk Nabi Ibrahim untuk mengabaikan perintah Allah. Nabi Ibrahim melempar setan dengan 3 buah batu untuk mengusirnya. Selama musim haji, Mina dipenuhi oleh para jamaah yang datang ke tempat itu untuk mengerjakan hal seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim saat itu. Wilayah ini adalah tempat di mana Nabi Ibrahim melintas ribuan tahun yang lalu. Sekarang fasilitas modern seperti jalan raya dan terowongan-terowongan telah dibangun di sini. Pemerintah Arab Saudi senantiasa meningkatkan pembangunan di wilayah Mina dan perbukitan kecil di sekitarnya. Proyek pembangunan seluas 2 km persegi diperkirakan menelan biaya sekitar 130 juta real Saudi. Dikatakan bahwa di Mina setan tidak hanya membujuk Nabi Ibrahim, tapi juga Nabi Ismail. Namun Nabi Ismail juga mengusirnya dengan lemparan batu. Setan kemudian berusaha mempengaruhi Siti Hajar, tapi kembali gagal dan hanya menerima timpukan batu dan kerikil. Untuk mengenang kemenangan Nabi Ibrahim dan keluarganya atas godaan setan, kaum muslim melakukan lempar batu pada saat menunaikan ibadah haji. Di Tanah Suci ada 3 tempat untuk melempar batu, yaitu Jumroh Aqabah, Jumroh Wusta, dan Jumroh Kubra. Setiap jemaah harus melempar sebanyak 70 buah batu ke 3 jumroh tersebut. Meskipun mereka hanya melempar batu dan kerikil ke pilar-pilar batu, para ulama berpendapat bahwa hal itu adalah bagian tindakan simbolis yang sangat penting untuk memerangi setan. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 6 yang berbunyi, "Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala." Di luar musim haji, tempat melempar kerikil ini biasanya sepi. Kadang-kadang datang orang yang menunaikan umroh dan merenungkan apa yang telah dilakukan Nabi Ibrahim di sini. Nabi Ibrahim adalah contoh orang tua teladan. Kepatuhan Ismail juga secara serupa menggambarkan hal yang sama. Begitu setan pergi, Nabi Ibrahim terus membawa Ismail ke puncak bukit. Pada saat Nabi Ibrahim mencabut pisaunya dengan berniat mengorbankan putranya, Allah semesta alam menggantikan Ismail dengan seekor gibas atau kambing besar. Mereka diperintahkan untuk melaksanakan kurban baik dengan menyembelih domba, kambing, sapi atau unta mulai dari hari Idul Adha pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah atau bulan terakhir dalam kalender Islam. Pelaksanaan kurban tidak hanya membuat kaum muslim mengenang peristiwa Nabi Ibrahim dan Ismail, tetapi juga untuk menguatkan atau menebalkan ketakwaan terhadap Allah. Daging yang dihasilkan dari pemotongan hewan kurban diberikan kepada kaum muslim lainnya, terutama kaum fakir dan miskin. Dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, "Bukanlah daging-daging unta dan darahnya yang mencapai keridoan, melainkan ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya." Mekah, Mina, Muzdalifah, dan Arafah. Semua adalah tempat bersejarah umat Islam. Tempat-tempat inilah yang pernah dilalui para nabi, sebagian besar wahyu Allah diturunkan di tempat-tempat tersebut. Nabi Adam dipertemukan kembali dengan Hawa di Padang Arafah setelah terpisah dalam waktu yang lama.
Di Musdalifah, Nabi Ibrahim menerima perintah penting dari Allah yang menuntunnya untuk segera melaksanakan kurban dengan menyembelih Ismail di Mina. Mekah adalah tempat pertama Nabi Muhammad saat melaksanakan tugasnya menegakkan keadilan dan memerangi kebatilan. Ibadah haji adalah hanya kewajiban Islam satu-satunya dalam Islam yang langsung memaparkan kaum muslim kepada rangkaian sejarah. Gurun pasir dan susunan geografis daratan yang sedikit berubah dari abad ke abad membawa ingatan kita akan perjuangan para rasul di zaman dahulu. Nabi Ibrahim telah mendoakan Mekah supaya diberkahi oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim bersabda, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Mekah menjadi sebuah kota yang diberkahi. Banyak iring-iringan kafilah singgah di kota ini sebelum meneruskan perjalanan mereka melintasi gurun pasir. Air Zam-Zam, mukjizat yang diberikan Allah untuk dimanfaatkan Ismail dan Siti Hajar, sangat berguna bagi para kafilah untuk menghilangkan haus. Kebanyakan kafilah datang dan memutuskan tinggal untuk berdagang barang-barang. Suku Jurhum dan Malakah dari Yaman dulunya berada di antara mereka yang pertama menjadikan kota Mekah sebagai kampung halamannya. Nabi Ismail dikabarkan menikahi seorang wanita suku Jurhum. Melalui Nabi Ismailah, keturunan Nabi Ibrahim menyebar di semenanjung Arab. Mekah, kota yang berkembang pesat saat ini, menikmati kemakmurannya berkat kemakbulan doa Nabi Ibrahim. Masjidil Haram dan Ka'bah di pusat kotanya adalah peninggalan dua nabi besar dan hasil perjuangan serta pengorbanan mereka. Segera setelah menyelesaikan bangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim duduk dan berdoa kepada Allah. "Segala puja bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku, Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab."